Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati para jamaah salat subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik hidayah-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun situasi dan kondisi, namun iman sudah berpihak kepada kita sehingga tiada halangan, tiada rintangan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita sama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Dilanjutkan pula duduk sejenak bermuajahan bersilaturahim. Diteruskan dengan ta'limul Qur'an wa ma'arijul huruf, dan juga kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan Allah akan memberikan ibadah pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian satu umat. Selamat datang berjamaah kita Bapak Wiyuna, ya. Dan juga kepada kita sebagai umatnya sekaligus sebagai pengikutnya, mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, situasi dan kondisi masih dalam suasana Idul Fitri. Kita sama-sama atas nama pribadi, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Kita bermaaf-maafan, gak usah nunggu lebaran, gak usah nunggu hari raya, di mana ada waktu kita saling memaafkan. Dan juga Bapak hadirin jamaah sekalian, pada hari ini alhamdulillah kaji kita awali kembali setelah beberapa minggu ditawakufkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih eksis, masih bisa aktif dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Wabil khusus kita doakan jamaah kita, wabil khusus Bapak Edi beserta keluarga yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Setelah sehat nanti akan menjalankan aktivitas sebagaimana biasa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bisyifai al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ridho, dan juga mudah-mudahan beliau nanti amanah setelah kita dan beliau alhamdulillah selalu istiqomah menghadiri majelis-majelis ta'lim dan majelis-majelis yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan juga para jamaah mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putri dan istrinya saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang barokah. Allah mudah-mudahan takdirkan segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Para hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali suratnya masih surat Ibrahim, juznya juz 13. Di sini halamannya 206-207. Kita akan coba ayatnya 34 sesuai pas ayatnya 34. Suratnya surat Ibrahim, ya, ayatnya yang ke-34, ya, pas ayat. Baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kota Makkahul Mukarramah dijadikan negeri yang aman dan sentosa. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, anak keturunanku. Minta dijauhkan dari apa ini? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mohon berdoa kepada Allah, ialah an-na'budal asnam, supaya dijauhkan dari menyembah berhala, ya. Karena pada saat itu ayahandanya, ya, tukang bikin patung berhala. Makanya beban moral, ya, seorang anak melawan ayah serba salah, ya. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah menjadi yatim piatu, sehingga tidak mempunyai
melawan sama kedua orang tuanya. Jadi Nabi Allah Ibrahim luar biasa mentalnya, bagaimana melawan orang tuanya karena bukan karena apa, melawan kezalimannya. Pada saat itu ayahandanya menyembah Lata dan Uzza. Jadi minta dijauhkan dari menyembah berhala. Rabbi Rabbi illahunna adlalla katsiran minan nas faman tabi'ani fa illahu minni wa man 'asani fa illaka ghafurur rahim. Rabbi innahunna Rabbi Tuhanku atau yaitu ya Tuhanku ya. Innahunna sesungguhnya berhala itu adalah katsiran minan nas, yang telah menyesatkan banyak manusia ya. Jadi manusia yang pada saat itu menyembah berhala termasuk yang sesat ya. Jadi makanya berhala di sini diterangkan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Tuhanku atau Tuhan Tuhanku, bahwa sesungguhnya asnam atau berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia atau manusia yang banyak atau banyak manusia. Faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti atau bersamaku, kata Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya ialah termasuk golonganku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man asani, akan tetapi wa man asani, barang siapa yang tidak mau taat atau maksiat kepadaku, pada arti tidak mau mengikuti seruannya Nabi Allah Ibrahim yang telah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjalankan kebenaran, namun tidak mau ya. Ini memang sulit Pak ya. Zaman dulu baginda Nabi Allah dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Allah Ibrahim, nabi-nabi yang lain berjuang benar-benar melawan kekafiran ya. Tapi kalau saat ini kita sekarang ini bukannya melawan orang kafir, melawan bangsa, melawan kita sendiri, melawan diri kita sendiri, karena kadang-kadang di dalam hati kita termasuk ada sifat-sifat yang munafiknya, itu sulitnya. Makanya bagi Rasul tatkala berjuang benar-benar melawannya orang kafir. Kalau kita Masya Allah melawan diri kita, yang kadang-kadang tatkala iman kita sedang berkurang, apalagi duduk di majelis taklim yang kewajiban setiap waktu saja, kadang-kadang hampir lalai dan males ya. Sholat 5 waktu kan, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Fa innaka ghafurur rahim, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Rabb atau Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha bijaksana atau maha kasih sayang. Makanya kita jangan putus asa, kita jangan patah semangat. Kita manusia tentunya tidak ada yang sempurna, tentunya punya dosa. Yang penting kita bertobat kepada Allah. Allah
dosa kita. Akan tetapi apabila kita mempunyai salah dengan sesama manusia, dengan keluarga, apalagi dengan kedua orang tua, apalagi dengan yang lainnya, apabila kita belum saling memaafkan, Allah belum mau memaafkan dosa kita. Oleh karena mari kita jaga, jangan sampai kita punya dosa dengan sesama manusia, apalagi kepada kedua orang tua kita. Ya, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita doakan yang sudah tiada, tanda-tanda anak soleh ialah ia daulah yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Rabbana gunung batu-batuan yang luar biasa, akan tetapi sekarang sudah mulai kelihatan hijau. Ya, kalau kita hendak menuju Jabal Rahmah, sepanjang jalan itu sudah ada penghijauan. Akan tetapi diprediksi oleh baginda Rasul, apabila sudah hijau royo-royo, sudah ada penghijauan, itu tanda-tandanya akhir zaman. Ya, maka waktu itu dalam keadaan tandus tanpa tanam-tanaman. Jadi anak cucu keturunan baginda Nabi Allah Ibrahim sudah ditempatkan di lembah-lembah yang tiada tanaman-tanamannya. Biwadin waizanin inda baitikal muharram, di sekitar lingkungan rumahnya, bagi rumah yang dimuliakan ialah Makkatul Mukarramah, di sana di sekitarnya, dan juga ada Ka'bah, Baitul Muharram, rumah yang dimuliakan atau yang dihormati atau yang disucikan. Rabbana liyuqimus salata faj'al afa'idatan minan nas. Rabbana ya Tuhan kami, liyuqimus salat, agar kita dan anak-anak keturunan kita selalu mendirikan salat. Itu pesan dari kakek kita. Nabi Ibrahim itu kakek kita, ya. Nabi Adam setelah kakek berarti apa tuh? Engkong kita kali ya. Jadi makanya kita ini jelek-jelek keturunan Nabi, ya. Apabila
kita tidak mau mengikuti jejaknya, kita malu ya. Kita ini keturunan Nabi, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam ya, sampai beberapa keturunannya nabi-nabinya, nabi yang tercantum itu yang wajib kita kenal ada 25 nabi ya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat begitu bilangannya bagaikan pasir di lautan, yang wajib kita kenal 10 malaikatnya. Ini di samping kanan kiri kita ada malaikat, Pak. Cuman kita tidak lihat. Dan kalau kita lihat bisa lari ketakutannya, karena ada malaikat. Di antaranya ya malaikat Raqib dan malaikat Atid ya. Malaikat Raqib saat ini sedang sibuk mencatat amal kebaikan kita ya, lagi dicatat sesaat, setiap saat, setiap detiknya duduk di sini dihitung dicatat oleh malaikat Raqib. Jangan khawatir, besok pahalanya akan diperlihatkan tatkala kita sudah di alam atau di hari kiamat. Padahal apa idzakan minan nasi talwi ilaihim, padahal afidatan minan nas, maka jadikanlah hati manusia ya, supaya menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah di seluruh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hadir termasuk orang pilihan Allah ya, yang senantiasa iman kita sudah tertanam di hati kita, sehingga situasi kondisi bagaimanapun Allah takdirkan meringankan langkahnya. Alhamdulillah di jamaah kita ya, jamaah mujahidin Bapak Runa rumahnya di ujung sana, tapi beliau mau ngikutin pengajian di sini ya. Dan mudah-mudahan nanti pada kenal semua sama jamaah kita, menjadi saudara kita. Ini namanya Bapak Ustaz Sumarno ya, beliau punya majlis taklim ya, muridnya itu anak-anak hampir 100 ya. Ini beliau nih masih istiqomah mau duduk di majlis taklim ya. Ini Bapak Wiwira ini alhamdulillah itu saudagar juga ini, jangan dilihat fisiknya ya. Beliau itu alhamdulillah dikaruniai oleh Allah rezekinya luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ada sinergi, kalau di sini butuh apa beliau sudah menjadi jamaah kita, mudah-mudahan insya Allah bisa membantu walaupun sedikit banyaknya ya. Itu insya Allah, mudah-mudahan kita doakan beliau Allah kasih banyak umur dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya melimpah dan ruah ya. Jadi tak apa hatinya di manusia, dijadikan hati manusia selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawi ilaihi marzuqhum, dan mereka akan diberikan rezeki minas samarat, dari buah-buahan. Di sana umumnya buah korma ya. Kalau kita lihat sama pohonnya sih kagak ada, tapi katanya di pasar Kono banyak banget ya. Sama juga di sini, nggak pohon mangganya tahu di mana, tapi di pasar mangga banyak banget ya. Mudah-mudahan nanti kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa kun fayakun, normalkan corona ya, supaya nanti Allah takdirkan berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ya, beliau juga sudah daftar haji plus ini Pak Wilam, umrohnya udah bolak-balik sudah berapa kali, akan tetapi
tatkala harusnya tahun ini beliau berangkat, ada halangan lagi ya. Kita kembali lagi, berarti memang haji dan umroh itu panggilan dari Allah. Kalau sudah ditakdirkan, insya Allah nanti gampang ya. Apalagi yang sudah punya duit, yang nggak punya duit juga insya Allah bisa berangkat ya. Makanya saya dulu ongkosnya kosasi, ongkos ada yang ngasih ya. Bisa berangkat ke Mekah dan Madinah, luar biasa. Kita nggak membayangkan ya, rencana mau ada, duitnya kagak ya. Tapi alhamdulillah tahun 2018 saya ditakdirkan oleh Allah berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Baik, minas samarat la'allahum yashkurun, agar mereka pandai bersyukur atau termasuk golongan orang yang pandai bersyukur atau golongan yang bersyukur kepada Allah apapun yang diberikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, tentunya kita wajib syukuri. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita bisa hadir di majelis taklim, bisa sholat subuh berjamaah, itu sebuah karunia yang luar biasa. Saudara kita pengen akan tetapi lagi dikasih ujian, ialah sebuah penyakit. Itu juga tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga saudara-saudara kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah, yang belum diberikan hidayah oleh Allah, tentunya juga belum ada waktu ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka atau beliau-beliau ini yang belum dikasih kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah sehingga ia mau menjalankan perintah-perintahnya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Rabbana, innaka sesungguhnya Engkau ya Rabb, ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, yang mengetahui apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan ya, yang diumpetin dimanapun Allah tak tahu, apalagi yang diterangkan seperti ini ya. Allah Maha tahu, di hati kita selalu bertasbih, Allah tahu. Apalagi yang nyata seperti ini, kita duduk di majelis taklim ini tentunya akan selalu dicatat oleh malaikat raqib kebaikan kita ya. Tadi sudah dibacakan syairnya oleh Pak Muhammad Farikin ya. Zakabun wa hirsun wastibarun wa kulwatun wa irsyadu ustadi wa tulus zamani. Itu Imam Ali karamallahu wajhah mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin sesuatu tentunya harus ada keniatan, ada ketekunan, ada kemauan ya. Lalu wastibarun, dan sabar ya. Waktu zaman, waktunya lama ya. Kita udah dari tahun gajah sampai tahun ini ya, setiap ada acara tahlilan kayak Yasin kagak hafal-hafal ya. Iya gitu ya. Tapi makanya luar biasa anak-anak sekarang pada mondok, pada nyantri, baru 5 tahun, baru 10 tahun sudah hafiz ya, luar biasa. Itu juga yang mendapatkan aliran pahala
nanti orang tuanya. Ya, kalau kita mempunyai anak soleh dan solehah akan mengalir terus pahalanya suatu rahmat. Ya, makanya alhamdulillah banyak yang mempunyai putra dan putri di pesantren atau mondok belajar agama. Ya, jadi mudah-mudahan surat Allah senantiasa mengalirkan rahmat pahalanya kepada kedua orang tuanya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wa ma yakhfa 'ala Allah, amaran apapun yang disimpan dirahasiakan Allah atas Allah min syai'in dari sesuatu, baik yang ada di bumi maupun ada yang di langit, Allah mengetahui. Ya, apalagi kita walaupun diam-diam itu tanda tangan ini palsu, korupsi tahu. Ya, makanya nanti dijelaskan di ayat yang selanjutnya nanti akan menerangkan bahwa termasuk baju kita apabila belinya hasil duit yang kagak baik, nanti besok di alam akhirat akan diberikan baju yang dari timah yang meleleh. Na'udzubillah subhanallah. Dan mukanya akan ditutup dengan api neraka. Ya, ini nanti ayat yang selanjutnya akan menerangkan seperti itu. Alhamdulillahilladzi wabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Setelah itu baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maha suci bagi Allah alladzi wahabani, yang telah memberikan karunia kepadaku, kata Nabi Allah Ibrahim, alal kibari, di waktu usianya sudah tua. Apa yang dianugerahkan? Ya, Ismail wa Ishaq. Ya, Nabi Allah Ibrahim berumah tangga berpuluh-puluh tahun, usianya sudah aki-aki ini dikasih anak. Ya, makanya Allah itu kun fayakun. Ya, dikasih anak. Yang pertama ialah Nabi Allah Ismail, yang dijadikan inspirasi bahwa anak kesayangannya setelah lagi senang-senangnya lihat Ismail, ada turun wahyu supaya anaknya disembelih, dijadikan korban. Ya Allah, luar biasa. Makanya sebentar lagi musim korban. Baginda Nabi Allah Ibrahim, harta yang sangat dicintai dan sangat disayangi, disuruh dikorbankan. Ya Allah, ya. Tatkala itu Nabi Allah Ibrahim mimpi dalam tidurnya supaya anni atba'u kata panggul mada tarok. Ya, jadi tatkala sedang tidur mimpi untuk menyembelih putranya, ya bunaya, hai Nabi, anakku Ismail, inni arafil manami anni atba'u panggul mada tarok. Akan tetapi sebagai orang tua bijaksana tetap minta pendapat kepada anaknya. Panggul mada tarok, bagaimana menurut pendapatmu Ismail? Ismail anak yang soleh sehingga menjawab, ya bunaya if'al. Ya, ayah anda laksanakanlah, kalau memang itu perintah. Mudah-mudahan nanti aku ketemu dalam termasuk golongan orang-orang yang sabar.
hidup. Udah bapak ada dipotong. Ya, coba deh. Coba ya. Seperti itu. Ini buat tamsil, buat perumpamaan harta yang bisa kita sayangi, yang sangat kita cintai untuk dikorbankan takarrub ila Allah supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan sih korban? Berapa kali sih korban? Kalau korban itu sebaiknya setiap tahun naik dengan akekah ya. Kalau akekah kewajiban orang tua sampai anak kita dewasa ya. Apabila anak kita sudah dewasa bisa nyari duit sendiri, suruh akekah sendiri, itu cukup satu kali. Sebab kullu ghulamin murtahan nabi akekah, setiap anak yang dilahirkan tergadai dengan akekah. Akan tetapi kalau korban, misalnya satu rumah ada 5 keluarga, ada 5 orang, yang satu sudah melaksanakan korban, itu sudah namanya sunnah kifayah ya. Jadi yang lainnya sudah gugur. Makanya pergantian, tahun ini ayahnya, tahun besok ibunya, tahun yang depan juga anaknya, terus. Tapi insya Allah Allah akan mengganti. Makanya tatkala baginda Nabi Allah Ismail sudah dibaringkan, hendak dipotong, luar biasa syaitan laknatullah alaih menggoda ya. Itu bahasa sini itu Ibrahim masalah harus dipotong. Seperti halnya kita mau korban, mau cabang, harusnya yang bagus ya. Apalagi misalnya duitnya 5 juta, 10 juta, istri lihat, ya Allah Pak, mendingan beli emas aja, kenapa beli korban? Ya, itu godaan yang luar biasa. Ya, makanya di sana saya sistemnya nabung Pak, supaya nggak berasa ya. Mudah-mudahan nanti di syariah untuk tahun depan kita nabung yang targetnya kambing harga 3 juta ya. Nabung sehari 10.000 ya. Insya Allah nanti tahun depan bisa sapi 5 ya. Insya Allah sehari 10.000, umpamanya sebulan seminggu cepet dah ya, sebulannya 300 ya. Tapi kalau mau 3 juta itu iblis goda kita ya. Waduh, ini 3 juta kalau beli palu terus berapa gram kira-kira berarti. Jadi banyak, makanya godaan luar biasa. Kadang-kadang beli mobil ratusan juta mampu, tapi korban yang 3 juta alasannya belum ada rezeki. Ini bukan orang sini, orang Solo, orang sini nggak insya Allah ya. Jadi begitu, kadang-kadang setan itu menggoda kita ya. Mudah-mudahan tahun ini juga udah ada berapa sapi baik informasinya. Alhamdulillah, coba 3 bawin loh. 3 sapi ya, udah nanti nambah 1 lagi ya. Syukur-syukur jangan lupa nanti dagingnya dikirim ke sono ya kan. Syukur-syukur ya, nggak lupa ya. Itulah Bapak hadirnya mas sekalian, mohon maaf waktunya agak tersita lama dan merasa bahwa kita lihat di luar sudah terang banget. Mohon maaf barangkali waktunya tersita, dan juga mohon maaf pula barangkali penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan. Itulah keterbatasan saya, dan juga nanti insya Allah ini ayat ini belum tuntas minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat walafiat, kita sempurnakan sampai nasami'ud doa dan selanjutnya insya Allah beberapa ayat lagi selesai, kita nanti akan meningkat kepada juz 14 ya, suratnya surat Al-Hijr ya, juz 14 insya Allah minggu besok tuntas selesai ya.
Itulah para hadirin sekalian, sekali lagi atas nama pribadi keluarga, atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.